Pertanyaan favorit dari para ibu, perlu nggak sih ngelesno anak itu mulai dari masih TK? Sekarang pertanyaannya, apa orientasi kita tentang belajar, apa orientasi kita tentang sekolah? Kalau orientasi kita anak kita biasa saja, kalau begitu ya nggak perlu dileskan. Kalau sudah kita memutuskan untuk anak-anak itu berprestasi biasa saja, kita nggak punya bayangan anak-anak berprestasi yang bagaimana, jangan membebankan. Jangan membebankan banyak hal kepada anak-anak. Jangan membuat anak-anak akhirnya ketika di tengah jalan dianggap tidak bisa. Lu kok ndak iso? Ya kan kita sendiri udah punya orientasi, nggak perlu. Nah, kalau kita punya orientasi, kalau memang anak kita harus berprestasi atau meskipun tidak berprestasi dalam arti harus juara satu, tapi kita ingin memudahkan anak. Prestasi dalam arti memudahkan saja supaya anak-anak tidak mengalami masa yang sulit. Itu adalah prestasi yang paling masuk akal untuk bisa dilakukan. Prestasi itu kan luas, tidak hanya harus jadi juara satu, tapi ketika anak-anak bisa melalui setiap masanya, setiap kesulitan yang dihadapi, berarti itu adalah prestasi sendiri. Jadi kalau kita ingin menciptakan kemudahan untuk anak-anak, ya kalau gitu leskan. Kenapa? Karena semua wal asri butuh waktu. Kalau kita nggak segera, nggak sejak dini, karena pendidikan kita sekarang ini adalah pendidikan sekolah adalah tempat untuk laporan tentang kemampuan anak. Jadi kalau tiba-tiba anak itu tidak punya kemampuan, itu akan berat untuk anak. Tapi kalau kita dari awal sudah menyokong anak-anak kita, pengen anak kita berprestasi, ingat tadi prestasi tidak harus juara satu, tapi dia bisa melewati masanya. Kita tahu sekolah itu adalah tempat untuk laporan saja. Oh ya, kamu sudah bisa apa belum? Nah, ujian menentukan nilai. Makanya dengan definisi sekolah yang seperti itu sekarang, akhirnya kita paling bagus adalah membantu anak-anak, dan semua butuh waktu. Untuk menciptakan anak yang bisa memahami pelajaran itu butuh waktu. Kenapa? Untuk membangun karakter pembelajar, untuk membangun sifat yang mendukung anak-anak untuk belajar, semuanya butuh waktu. Penyampaian materi juga butuh waktu. Kalau baru masuk, baru les di kelas keempat lah, 5 apalagi ya, sementara pelajarannya sudah, misalnya matematika, ya, pelajarannya sudah debit, dan itu sudah di dalam debit sudah ada perkalian, pembagian, ada pembagian kecil, perkaliannya bisa sampai banyak. Anak kita nggak mahir, tentu saja kewalahan jadinya. Jadi tentukan orientasi kita dulu, kita mau jadi orang tua kayak gimana. Kita mau orientasi anak kita berprestasi dalam arti bisa menyelesaikan semuanya, atau bahkan dalam arti jadi juara sekolah, atau kita pengen anak kita biasa aja di sekolahan, biasa aja sama sekolah. Kalau tidak begitu, jangan dipaksa dong anak kita, jangan ditekan dong anak kita, jangan berikan beban yang banyak pada anak kita ketika anak kita tidak mampu memberikan prestasi dalam arti yang paling ringan sekalipun ya standar, dapat nilai 80, 70, 90. Nah, itu tentu saja tidak adil ya. Keberuntungan seorang anak benar-benar dimulai dari orang tuanya. Orang tua yang adil tentu akan menghasilkan anak yang adil. Orang tua yang zalim yang menuntut anaknya tanpa dia melihat dirinya memenuhi haknya atau tidak, tentu akan melahirkan anak-anak yang zalim juga.